Well, Anthony Edwards 1 merupakan pilihan yang terbaik kalau Anda nggak memperdulin sepatu itu harus ringan dan Anda tidak memperduliin desain bolong-bolongnya yang menggelikan seperti ini. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Anthony Edwards adalah penyelamatnya Adidas karena sepatunya laku banget di pasaran. Ini aja sekarang udah ada yang model low ketimbang model yang medium. Ada beberapa ubahan yang membuatnya tampilannya menarik ya buat orang-orang yang suka sepatu basket pendek. Tapi sayangnya ternyata teknologinya downgrade dan untungnya harga jualnya sedikit lebih murah ketimbang versi yang reguler. Nah, buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini, saksikan dulu videonya sampai selesai. Oke, sekarang ngomongin desainnya, box sama persis, jadi kita skip aja, nggak usah dibahas. Kalau bedanya dengan yang model medium adalah dia potongannya lebih pendek, kemudian di bagian belakangnya ini sekarang terlihat dibolongin gini, jadi kelihatan cushioningnya ada tulisan light boost-nya di bagian sini. Lalu di bagian dalam juga beda, kayak gini sekarang kelihatan. Dan sisanya sama aja, paling kalau yang tinggi itu dia ada tekstil di bagian sini, namun yang pendek lebih ramping dan terkesan lebih sporty ya kalau menurut saya. Saya sih suka yang tampilan ini. Secara keseluruhan nilainya 9 dari 10. Oke, lanjut sekarang kita bahas traksi, dan ini warna pertama yang rilis di Indonesia. Traksinya semi translucent kayak gini walaupun polanya sama persis. Jadi kalau dibandingkan yang sebelumnya, saya rasa malah ini lebih silent ketimbang yang medium. Jadi nggak terdengar cacit-cacit yang berisik banget ketimbang yang warna putih yang pernah saya review. Tapi ini overall mirip banget, persis plek-plekan karena traksinya nggak ada bedanya. Kemudian dia ngerem ke depan dan ke samping sama nyamannya. Dia juga punya permukaan yang lebar gini. Jadi stabil banget untuk Anda yang suka lompat-lompatan, menapaknya pasti sempurna. Nah, yang beda adalah dia terasa lebih kaku karena kalau saya lari dengan menggunakan yang medium itu di bagian sininya lebih fleksibel. Sementara kalau yang ini kayak lebih ngelawan gitu ya. Belakangnya juga lebih terasa yang medium itu lebih soft ketimbang yang pakai light boost ini. Tapi kalau bicara kekuatan ini sebenarnya sama aja, dan buat Anda yang suka main di lapangan outdoor juga nggak ada masalah. Paling-paling ya dia traksinya gampang kotor dan mengangkut debu. Kalau misalnya kena kerikil-kerikil ini pasti gampang rusak nih bagian-bagian yang bolong kayak gini. Oke, secara keseluruhan traksi salah satu yang terbaik, masih 9,5 dari 10. Sekarang kita bahas cushioning, dan ini adalah downgrade terbesar dibanding yang medium. Jadi harga jualnya itu secara retail lebih murah 200.000 ketimbang yang medium. Ada downgrade yaitu di bagian cushioningnya. Kalau yang model medium dia pakai jet boost, sementara kalau yang pendek dia pakai light boost dan juga light strike. Nah, ada beberapa hal sih yang membedakan. Kalau jet boost itu saya rasanya lebih bouncy, sementara yang light boost ini menurut saya mirip banget memang karakternya, tapi kayak boost-boost sebelumnya yang udah diterapkan di Adidas. Nah, untungnya yang pendek ini lebih ringan ya. Tapi memang tidak seringan sepatu-sepatu Nike yang lagi saya coba kayak Sabrina 2 ataupun Kobe 8 Protro. Ini jelas masih terasa berat sih walaupun potongannya udah pendek. Nah, keunggulannya dari sepatu ini adalah dia punya impact protection yang bagus. Jadi buat Anda yang mainnya eksplosif dan misalnya bobot Anda berat,
pas mendarat kayaknya Anda nggak ada masalah mau mendarat di bagian belakang ataupun di bagian depan. Enaknya di bagian depan ini juga telapaknya tuh lebih lebar, jadi kayaknya napaknya gampang banget dan sempurna banget. Bisa menghindari Anda dari cedera parah lah gitu ya. Nah kalau insole-nya kita lihat sih sebenarnya sama aja nih sama model yang regular. Adidas tuh insole-nya jelek banget ya, tipis kayak gini. Kemudian di bagian bawahnya nih ada tekstur yang sebenarnya nggak terlalu berguna juga karena saya lebih butuh teksturnya ini ada di bagian depan insole supaya kalau lari-larian terus terutama pakai kaos kaki yang licin, kaki tidak bisa meluncur ke depan. Oke, secara keseluruhan cushioning 8,5 aja dari 10. Nah buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya Anda ingin beli secara online, kalau kakinya ramping bahkan bisa memilih downsize. Sementara buat yang kakinya lebar, pilih aja true to size karena sepatu ini tuh karakternya agak panjang dan memang butuh waktu penyesuaian di awal-awal penggunaan, tapi dia ramah juga untuk para pemilik kaki lebar. Jadi gak ada masalah untuk pilih true to size. Yap, sekarang kita ngomongin bahan atas dan sepatu ini tuh kelemahannya satu, dia gampang banget baret. Nah, kalau misalnya Anda nggak bisa ngerawat sepatu atau mainnya di lapangan yang kasar, biasanya gampang banget nih di bagian sini ataupun di bagian plastik belakangnya ini tuh baret-baret. Itu aja kelemahannya, sementara modelnya masih sama ketimbang yang generasi yang medium ataupun yang sebelumnya. Tapi ada beberapa kekurangan nih, salah satunya adalah kalau di bagian lidah, saya lebih suka yang medium karena apa? Karena di bagian sampingnya itu kalau yang medium dia ada karetnya gitu ya. Jadi untuk digeser ke sana kemari itu lebih enak. Sementara yang ini nggak ada nih, polos banget di bagian sampingnya. Untungnya kalau yang di pendek ini dia tuh ada padding yang jauh lebih tebal ketimbang yang versi regular. Jadi ada plus minus lagi dan itu tergantung selera dari Anda. Kalau saya sih nyamannya di pergelangan saya megang yang ini. Tapi kalau untuk penyesuaian di kaki lebih enak yang regular. Oke, itu aja. Talinya masih sama, kemudian belakangnya juga masih sama, plastik yang dibuat kayak plat karbon kayak gini, dan full tabnya juga masih sama, depan dan belakang. Jadi overall mirip-mirip. Langsung aja saya kasih nilai 8 dari 10. Yang terakhir pasti penasaran soal kunciannya karena ini sepatu pendek dan Anda tahu kalau sepatu pendek biasanya kelemahannya di kuncian, tapi tidak dengan Anthony Edward Ferguson karena dia punya padding yang justru lebih mencengkram di bagian sini ketimbang versi yang medium. Jadi nyaman banget nih. Kalau yang medium itu dia memang lebih tinggi tapi keseluruhan dia flat banget, tekstil semua sampai bagian atas. Sementara yang pendek ini dia paddingnya lebih tebal, jadi kuncian tumit tuh lebih terasa bagus banget nusuk ke bagian bawah. Tapi lubang talinya lebih sedikit, jadi lagi-lagi saya saranin untuk ikat tali 2 kali supaya di permainan cepat tidak perlu menyesuaikan lagi talinya dan kaki Anda terbungkus dengan aman di bagian tengah. Untuk urusan kestabilan ini salah satu yang terbaik deh, nggak ada masalah, dia kayak Harden. Jadi kalau buat Anda yang suka lompat-lompat dan mendaratnya suka salah-salah nih, pakai sepatu ini asal nggak nginjek sepatu lawan kayaknya bakalan tetap safety deh. Anda tahu kan mainnya Anthony Edward kayak gimana? Suka banget dia yang namanya aksi-aksi lompat tinggi dan ini memang sepatunya menunjang banget. Apalagi dia impact protectionnya bagus, menurut saya juga jet boost downgrade ke light boost juga nggak terlalu banyak impactnya. Itu aja. Dan kalau bicara kuncian di bagian samping ini aman banget walaupun dia nggak ada outrigger, tapi kaki itu masih terasa aman banget tertahan di bagian sini. Ini karena dia tebal banget ya wallnya di sini ya. Jadi kelingking nggak gampang meluncur gitu. Sementara kalau untuk yang ke depan nih, asalkan Anda ikat tali dengan kencang, kaki juga nggak gampang meluncur. Oh iya, paling-paling kalau penggunaan awal nih, dia tuh sakit di bagian depan sini karena ini tebal banget nih. Dan kalau Anda misalnya tidak menguncinya dengan benar, terus sepatunya kelonggaran, itu berasa banget kejeduk-jeduk nih, bikin
kaki Anda biasanya jadi hitam-hitam tuh di jempol ataupun jari tengah. Wah, perlu diantisipasi. Oke, itu aja sih paling saran dari saya. Untuk kuncian masih salah satu yang terbaik, nilainya 8,5 dari 10. Well, secara keseluruhan untuk desainnya yang menarik, kemudian performanya yang tidak jauh berbeda dengan yang versi medium, saya prediksi dia kembali menjadi kacang goreng dan tentu jadi buruan para reseller. Saat ini harga retailnya 1,7 juta di Indonesia, tapi jangan harap Anda bisa mendapatkan sepatu ini lagi dengan harga retail karena menurut saya sudah habis di retail manapun. Apalagi kabarnya akan ada warna-warna menarik lagi yang akan rilis di Indonesia, jadi tunggu apalagi, ini adalah salah satu yang terbaik di bawah harga 2 juta rupiah. Well, Anthony Edwards 1 merupakan pilihan yang terbaik kalau Anda nggak memperdulin sepatu itu harus ringan dan Anda tidak memperduliin desain bolong-bolongnya yang menggelikan seperti ini. Secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini 8,7 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka basket dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.